Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Basendra, NIM 21086350. Pada video kali ini saya akan membacakan rangkuman dari materi 1 sampai materi pertemuan terakhir filsafat olahraga. Yang pertama, pengertian filsafat olahraga. Filsafat olahraga adalah bidang studi filsafat yang merupakan menganalisis secara konseptual masalah-masalah olahraga sebagai aktivitas manusia. Masalah-masalah ini mencakup banyak bidang tetapi terutama dibedakan menjadi 5 kategori, yaitu filosofis, metafisika, etika, dan filsafat moral, filsafat hukum, filsafat politik, dan estetika. Kemudian ruang lingkup filsafat olahraga terbagi 8. Yang pertama, sportivitas, kecurangan, peningkatan kinerja, olahraga yang mengerikan dan berbahaya, jenis kelamin, gender, dan ras. Kemudian penggemar dan penonton, olahraga bagi orang sesat, estetika olahraga. Kemudian sejarah perkembangan filsafat dibagi menjadi 3. Yang pertama, pada perkembangan zaman pra-Yunani kuno, zaman keemasan filsafat Yunani. Kemudian sejarah filsafat masa periode Yunani Romawi. Pada masa kehidupan Yunani, mereka masih hidup zaman di mana segala sesuatu harus diterima dengan hal yang mitos ataupun animisme yang pemikirannya melewati akal logis. Contohnya saja tentang kepercayaan budaya barat tentang tubuh dan pendidikan jasmani karena pengaruh Yahudi dan Fenisia. Padahal ilmu pengetahuan serta olahraga itu ditemukan oleh suku Athena. Pendidikan olahraga dinilai sebagai nilai moral. Kemudian masa abad pertengahan. Pada masa zaman pertengahan ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode di barat Latian pada awal pertengahan abad, dan pada abad ke-14 di barat Latin yang merupakan pengabdian filsafat kuno yang para pemikirannya kebalikan dunia bahasa Arab dan dikembangkan di filsafat agama. Pada abad pertengahan ini mempunyai perbedaan yang mencolok, terutama pada pembelajaran agama, yang timbulnya agama Kristen yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam yang membawa perubahan yang sangat besar terhadap keagamaan. Kemudian masa modern dan masa postmodern. Pada masa modern ini, di mana masa ini telah melewati zaman masa periode awal, masa periode pertengahan, dan menuju pada masa modern ini. Pada masa modern ini sangat jauh perkembangannya dan pada filosofi juga telah merubah pola pikir manusia sesuai dengan akal. Pikiran dan pengalaman menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan hidup. Kemudian ontologi diintegrasi dengan metafisika yang disebut juga proto filsafat atau filsafat yang pertama. Ontologi ini membahas tentang realita atau kenyataan yang menjurus ke selanjutnya. Dasar ontologi dari ilmu yang berhubungan dengan materi yang menjadi objek penelahaan ilmu atau sering disebut dengan pengembangan ilmu. Kemudian epistemologi kemudian aksiologi. Setelah itu aplikasi kajian dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Kemudian pengertian aliran rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan akal reason adalah terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian pengertian aliran empirik. Empiris berarti pengalaman dalam. Berkenalan dengan terampil untuk empiris adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Kemudian konsep jiwa raga. Jiwa merupakan sesuatu yang abstrak dalam diri manusia yang tidak dapat diketahui wujudnya.
Kemudian raga adalah tubuh manusia yang dapat dilihat, yang contohnya seperti tangan, kaki, dan mulai dari atas sampai ke bawah ujung kaki. Ini disebut raga. Kemudian filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang memiliki substansi, pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan tujuan, latar belakang, cara hasil dan akhirat ilmu pendidikan yang berhubungan dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. B. Ruang lingkup filsafat pendidikan. Pendidik, murid atau anak didik, materi pendidikan, perbuatan mendidik, metode pendidikan, evaluasi pendidikan, tujuan pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Kemudian perkembangan olahraga pada zaman kemerdekaan. Pekan Olahraga Nasional ataupun pertama kali di Solo adalah pekan olahraga yang sangat berkesan dan merupakan tonggak sejarah keolahragaan yang penting bagi bangsa Indonesia yang baru merdeka. Perkembangan olahraga pada zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru merupakan babak baru yang dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia, dan mungkin juga ada perkembangan olahraga Indonesia. Beberapa peristiwa olahraga yang menandai zaman Orde Baru ini antara lain diilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama, Departemen olahraga dibubarkan. Maaf, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.